Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sobat Arafana yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi di tahun ini, di tahun 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kesucian dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, para sobat Rafana yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan penuh hikmah, dengan meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam beserta salawat kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita semua, bagi seluruh para umatnya, dan Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sobat Arafana yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang perlu kita menghayati, kita perlu menghayati tentang pentingnya bulan Ramadan ini, bulan yang kita pahami sebagai bulan dengan penuh pengampunan, dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana kita tentunya diwajibkan kita berpuasa. Akan tetapi perlu kita memahami agar puasa ini dapat dikategorikan sebagai ibadah yang memang betul-betul menjadi sarana refleksi kita untuk mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala amalan-amalan yang dapat menunjang ibadah puasa kita. Sobat Arafana yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para jamaah sekalian, marilah kita menghayati, menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, memohon ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengambil sebuah pembelajaran dengan segala peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau pertama kali diutus menjadi seorang Rasul, sampai beliau ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Ada beberapa peristiwa yang kita dapatkan supaya kita bisa jadikan sebuah pembelajaran dalam kehidupan sosial kita dan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di bulan Ramadan terdapat sebuah peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini merupakan sebuah peristiwa pertama kalinya diturunkan Al-Quran. Dalam suatu riwayat kita mempelajari terkait dengan peristiwa ini, Rasulullah SAW ketika menyendiri di Gua Hira, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW dipertemukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membaca dan membaca. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril.
Rasulullah SAW tidak mampu untuk membaca. Akan tetapi malaikat Jibril memaksa Rasulullah SAW untuk membaca dan terus membaca. Maka inilah suatu asbabun nuzul diturunkannya ayat Al-Quran yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana dalam ayat tersebut berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq wa 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya jamaah sekalian. Inilah merupakan ayat yang dimana ayat yang pertama atau surah yang pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sahabat Arafana yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kita dapatkan pembelajaran dalam bulan Ramadan tersebut, yaitu terjadinya namanya Ghazwatul Badr Al-Kubra atau perang Badar. Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, di mana perang Badar ini merupakan suatu perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW yang memiliki pasukan yang jauh lebih sedikit dari perang atau pasukan yang ada di kaum kafir Quraisy pada saat itu. Inilah merupakan suatu peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW yang dimana melalui bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah, di sini Rasulullah SAW mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut dengan kemenangan. Walaupun pasukan yang kecil, yang sedikit pada saat itu, akan tetapi Rasulullah SAW mendapatkan atau memetik kemenangan di perang tersebut. Hal ini dikatakan sebagai Ghazwatul Badr Al-Kubra atau awal kejayaan Islam di masa Rasulullah SAW. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu Fathun Mekah atau pembebasan Mekah. Terkait dengan peristiwa ini, para sobat Arafana yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Hal inilah diawali oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan Mekah pada saat itu. Rasulullah SAW menginginkan tidak adanya sebuah pertumpahan darah di masa pembebasan atau Fathu Mekah itu. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita, sobat Arafana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Rasulullah SAW menginginkan sebuah perdamaian. Rasulullah SAW tidak menginginkan sebuah pertikaian satu sama lain. Kemudian Fathu Makkah ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Sebagai bentuk penghargaan Rasulullah SAW bulan Ramadan ini, situlah Rasulullah SAW menginginkan sebuah pembebasan Mekah yang merupakan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan Ka'bah kembali ke pangkuan umat muslim pada saat itu. Rasulullah SAW berhasil membebaskan Mekah dari kaum jahiliyah pada saat itu. Sobat Arafana yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yaitu peristiwa yang dihadapi atau yang dialami oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yaitu Rasulullah SAW mendapatkan musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Bulan Ramadan merupakan suatu bulan yang dihadapi oleh Rasulullah pada saat itu. Ditinggalkan oleh istrinya, oleh Siti Khadijah. Kemudian setelah itu bertepatan di bulan Ramadan pula pada saat itu ditinggalkan oleh istrinya yang kedua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian terdapat lagi di bulan Ramadan pada saat itu ditinggalkan oleh anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian terakhir pada bulan Ramadan itu pula ditinggalkan oleh sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang perlu kita menjadikan sebuah pembelajaran terkait dengan peristiwa-peristiwa
dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Banyak cobaan hidup yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa yang sangat krusial yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan sebuah cobaan dan sebagai bentuk jati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Allah dan penyampai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Arafana yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dari tausiah singkat ini, dengan beberapa sejarah Nabi SAW, itu merupakan sebuah pembelajaran baik kita untuk bagaimana kemudian kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, baik itu yang sifatnya cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, inilah ketentuan hidup. Inilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan ujian yang begitu berat. Tetapi seorang manusia harus betul-betul menghadapi ujian tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di tausiah singkat di bulan Ramadan ini terkait dengan peristiwa-peristiwa bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita agar kehidupan kita dapat mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.